Ya, rekam. Gigil. Oke, aku siaran ya. Ya Mas. Siap. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para sahabat LPSK, para wartawan yang menyaksikan diskusi pada pagi hari ini. Kita kembali lagi dalam acara LPSK Bicara, dan ini juga sekaligus diskusi yang akan menghadirkan media. Mungkin selama 1 jam ke depan nanti kita akan membahas satu bahasan yang sebetulnya sangat penting untuk kita semua, namun agaknya kurang mendapatkan perhatian yang baik dari masyarakat. Kita akan bicara tentang penyiksaan dan perlindungan terhadap korban. Nah, pagi ini alhamdulillah kita sudah bersama Bapak Dr. Manager Nasution. Beliau adalah Wakil Ketua LPSK yang membidangi perlindungan hak saksi dan korban. Sedikit profil tentang beliau saat ini aktif juga sebagai dosen di beberapa universitas Muhammadiyah Jakarta, ada juga Direktur Pusat Studi dan Pendidikan HAM di Universitas UHAMKA Jakarta. Selain itu, masa mudanya beliau habiskan sebagai aktivis dan banyak organisasi yang telah beliau jalani. Dan sebelum menjadi Wakil Ketua LPSK, beliau juga komisioner Komnas HAM pada periode 2012-2017. Kita sapa, selamat pagi, Assalamualaikum Pak Nas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Mas Ipan dan para pemirsa melalui ini ya, via Zoom ya, para kita teman-teman lewat live Instagram kali ini Pak. Ini udah kali ketiga. Siap. Dan kita akan membicarakan nanti, ini sebenarnya topik yang sangat serius, tapi kita coba bicarakan dengan santai. Ini ternyata topik ini sebetulnya sangat penting, namun mungkin banyak di benak masyarakat yang belum tahu gitu ya. Nah, ini sebagai informasi juga bahwa pada tanggal 26 Juni, setiap tanggal 26 Juni, masyarakat dunia memperingati Hari Anti Penyiksaan Internasional. Nah, artinya dunia internasional sudah peduli, aware terhadap anti penyiksaan dan bagaimana di Indonesia. Makanya kalau tidak salah ini juga menjadi salah satu ini ya Pak, salah satu tindak pidana yang prioritas yang diberikan mandat LPSK untuk menanganinya, betul ya Pak ya? Betul. Nah, ini ada sebelum kita mulai Pak, sebetulnya saya mau ceritakan kejadian yang unik. Pada saat tanggal 26 kemarin, saya posting nih di Instagram acara Hari Anti Penyiksaan Internasional itu, yang Bapak menjadi narasumber diskusi dan juga ada ketua LPSK di situ. Nah, salah satu netizen berkomentar Pak di kolom komentar tentang penyiksaan. Komentarnya begini, ini memang laki-laki Indonesia ini suka menyiksa. Laki-laki menyiksa istri. Nah, ini kan berarti ada ini Pak. Ini betul Pak. Ini bisa dicek. Jadi saya sebelumnya mohon maaf buat netizen yang mungkin waktu itu berkomentar. Ini kan dalam alam pikir masyarakat awam ini kan, ini penyiksaan, ada penganiayaan, ada juga pelanggaran HAM berat Pak. Ya kan? Kita juga ada penganiayaan berat. Nah, sebetulnya buat masyarakat awam mungkin ini sama, tapi sebetulnya mungkin Bapak bisa menjelaskan kepada kita Pak, sebetulnya apa sih yang dimaksud dengan penyiksaan ini Pak? Silakan Pak. Iya, Mas Ipan dan wartawan ya, komunitas kawan-kawan wartawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih Mas Ipang. Betul,
isu tentang penyiksaan itu sesungguhnya kasus yang sangat serius. Karena dalam pandangan komunitas internasional misalnya menempatkan penyiksaan itu sebagai salah satu pelanggaran terhadap martabat kemanusiaan, atau dalam bahasa gampangnya salah satu bentuk pelanggaran HAM yang paling brutal dan tidak dapat diterima oleh seluruh komunitas umat manusia. Penyiksaan ini merupakan salah satu tindakan yang paling merendahkan martabat kemanusiaan. Karena itu misalnya ya, dunia internasional sudah menyepakati tentang tadi, kalau dikaitkan dengan pertanyaannya Mas Ipang, berangkat dari pertanyaan netizen itu ya, memang ada fenomena sebagian publik itu menyamakan antara apa yang disebut dengan penyiksaan, kekerasan, atau penganiayaan, misalnya begitu. Kalau misalnya di depan, supaya lebih mudah nih publik memahami ya, kalau di depan rumah kita ada orang tersenggol motor lalu berantem, lalu ada pukul memukul, itu bisa jadi ada kekerasan di situ, tetapi itu bukan penyiksaan. Tapi kalau ada orang ditangkap oleh aparat penegak hukum, lalu dia dilakukan kekerasan atau merendahkan martabat manusia misalnya, maka itu disebut dengan penyiksaan, bukan kekerasan. Meskipun bisa jadi hasilnya sama gitu, tetapi sesungguhnya itu berbeda. Nah, karena itu misalnya dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 98 ini merupakan ratifikasi atau pengesahan Kovenant Internasional menentang penyiksaan dan perlakuan atau penghukuman lain yang kejam, tidak manusiawi, dan merendahkan martabat manusia. Jadi ini sudah menjadi undang-undang kita, Mas Ibang. Nah, definisi yang disepakati itu adalah, yang disebut dengan penyiksaan adalah tindakan apapun yang menimbulkan rasa sakit atau penderitaan yang berat baik fisik maupun mental yang dilakukan oleh seorang untuk mendapatkan atau tidak mendapatkan sesuatu dari orang lain, baik berupa informasi, pengakuan, atau melakukan penghukuman atas tindakan yang dilakukan atau tidak dilakukan, melakukan intimidasi, memaksa orang, melakukan diskriminasi, kira-kira poin-poinnya itu, yang kalau itu dilakukan kemudian menimbulkan rasa sakit atau penderitaan, itu dilakukan oleh atas hasutan atau persetujuan diam-diam pejabat publik. Nah, jadi kata-kata kuncinya itu ada pejabat publik yang bertindak dalam kapasitasnya dalam konteks resmi. Nah, kalau lebih mudah itu Mas Ipang, yang disebut dengan penyiksaan itu kalau itu dilakukan. Jadi ini dilakukan oleh pejabat publik terhadap warga negara. Nah, karena itu kejahatan ini sering disebut sebagai kejahatan struktural. Kejahatan struktural. Indonesia, Mas Ipang, sesungguhnya sejak tahun 98 itu sudah meratifikasi ini, Kovenant Internasional tentang penyiksaan itu, sudah merumuskan apa yang dimaksud dengan penyiksaan. Kemudian juga 2 tahun kemudian itu juga dirumuskan, diadopsi dalam Undang-Undang Pengadilan HAM yang disebut dengan Undang-Undang 26 tahun 2000 tentang pengadilan HAM. Ini juga sudah diatur sungguhnya dalam konstitusi kita, pasal 28 itu clear diatur. Di Undang-Undang HAM juga diatur, Undang-Undang 39 tahun 99.
Di Undang-Undang Peradilan Militer pun semuanya diatur soal penyiksaan itu. Di Undang-Undang Pemasyarakatan juga sesungguhnya juga sudah diatur. Bahkan seperti kita tahu misalnya dalam konstitusi kita di pasal 28 huruf G, di antara sekian banyak hak-hak warga negara, termasuk untuk tidak disiksa. Ini berdasarkan keputusan Mahkamah Konstitusi misalnya nomor 13 tahun 2003, ini kan di pasal 28G itu ada hak-hak warga negara yang boleh dibatasi. Tapi pembatasannya dengan undang-undang. Hak atas tidak diperlakukan untuk disiksa, ini termasuk hak yang tidak boleh dikurangi dalam kondisi apapun. Dalam istilah hak asasi manusia sering disebut sebagai non-derigible rights. Jadi sebetulnya hak penyiksaan itu tidak ada alasan untuk kemudian dicabut haknya dari warga negara. Jadi sebetulnya clear soal bagaimana kemudian kita mendefinisikan, bagaimana definisi penyiksaan, kemudian bagaimana Indonesia, dunia internasional, dan kemudian Indonesia mengatur tentang penyiksaan itu. Sekali lagi kita ingin mengatakan inilah bedanya antara penyiksaan dan kekerasan atau yang tadi, yang tadi Mas Kak menyebut, ya Pak ya. Ya, Pada jadi pelakunya itu pejabat publik. Oh. Yang Apalagi pejabat publiknya itu siapa Pak? Ya, sebuah pejabat publik ya. Semua pejabat publik. Semua pejabat publik. Ya dia bisa tentara, bisa polisi, bisa jaksa, bisa hakim, bisa lapas, termasuk sebetulnya ini juga, termasuk juga kita harus waspada ketika kita, baik yang dilakukan di rumah tahanan atau serupa rumah tahanan, di rumah negara, atau misalnya ya, di LPSK juga kita punya rumah seperti, jadi orang terlindung kita masuk rumah aman. Rumah aman itu sebetulnya serupa rumah tahanan gitu. Ini juga sebetulnya harus dipastikan jangan ada perlakuan penyiksaan terhadap orang yang tinggal di situ. Oke Pak. Kalau itu terjadi juga termasuk penyiksaan. Mungkin kira-kira bisa diperjelas Pak, bentuk-bentuknya sebenarnya apa? Kalau penyiksaan kan umum Pak. Nah ini ya, biasanya yang sering Bapak temui, Bapak juga mungkin pernah banyak menemui kasus-kasus ini mungkin di LPSK atau di Komnas HAM pada periode yang lalu. Sebenarnya bentuk-bentuknya itu yang banyak terjadi itu seperti apa Pak? Apakah hanya kekerasan, dipukul gitu atau semacam apa? Iya, disebut sebagai penyiksaan sebetulnya ada penderitaan yang berat ya, baik fisik maupun non fisik, psikis. Nah, karena itu misalnya kalau ada diskriminasi, ada intimidasi, itu bagian dari penyiksaan. Jadi bukan hanya fisik ya, fisik ya. Jadi misalnya kalau pejabat publik mukul warga negara, apalagi di rumah negara, misalnya di kantor, itu rumah negara ya. Misalnya seperti kita di LPSK, kemudian ada pejabat publik yang melakukan kekerasan terhadap warga negara, itu bisa dikategorikan sebagai penyiksaan kalau tadi misalnya penderitaannya menjadi berat baik secara fisik maupun non fisik gitu. Jadi unsurnya itu begitu. Atau misalnya Mas Ipang, bukan hanya dia lakukan sendiri, tapi misalnya atas dihasut, dia menghasut. Nah, misalnya begitu ya. Dia menghasut untuk terjadinya peristiwa itu, atau dia setuju atas kekerasan itu, misalnya saya, lalu saya setuju untuk staf saya misalnya melakukan kekerasan, itu juga saya melakukan kekerasan, penyiksaan itu. Atau kemudian secara diam-diam saya menyuruh atau secara diam-diam tidak melakukan apa-apa, membiarkan. Nah, misalnya gitu, itu bagian dari penyiksaan yang dilakukan oleh pejabat publik. Tetapi memang ada kadar memang penderitaan yang dialami itu berat, baik fisik maupun mental. Gitu Mas. Jadi sebetulnya supaya lebih mudah, kalau pelakunya masyarakat sipil terhadap warga negara, itu bisa kekerasan, bisa juga penganiayaan.
tapi tidak penyiksaan. Baik. Tapi kalau dilakukan oleh pejabat publik terhadap warga negara, apalagi di tempat yang mestinya warga negara aman, atau di rumah negara, di kantor negara, itu yang disebut dengan penyiksaan. Oke. Kira-kira mudah ya, Iya, sudah baik. gambar ya kira-kira pembedaan itu. Iya, iya. Pertanyaan selanjutnya Pak, ini Ya, kan berarti LPSK diberikan mandat untuk memberikan perlindungan terhadap korban penyiksaan. Nah, bisa Bapak beberkan kepada kami sebetulnya data yang LPSK tangani untuk kasus penyiksaan ini sejauh mana Pak? Apa sebetulnya yang pernah LPSK lakukan terhadap korban-korban kasus penyiksaan? Apakah banyak yang melapor atau seperti apa Pak? ya, betul, dalam rezim Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban yang eksis ya, yang existing, yaitu Undang-Undang 31 tahun 2014 sebagai undang-undang pengganti atau berubah yang merubah Undang-Undang 13 tahun 2004. Memang penyiksaan itu menjadi salah satu tindak pidana tertentu yang menjadi prioritas LPSK. Di samping ada perdagangan orang, ada penganiayaan yang berat, ada kekerasan seksual, ada pelanggaran HAM yang berat, ada korupsi, pencucian uang, narkoba, dan tindak pidana lain, terorisme misalnya juga termasuk penyiksaan. Nah, karena itu penyiksaan itu sesungguhnya menjadi salah satu core bisnis dari perlindungan yang dilakukan oleh LPSK. Pertanyaan Mas Ipang tadi misalnya bagaimana secara statistik misalnya permohonan yang masuk ke LPSK berkaitan dengan tindak pidana penyiksaan. Kalau misalnya untuk mempermudah statistik aja ini Mas Ipang. 3 tahun terakhir misalnya, 3 tahun terakhir 2017 berarti Pak ya? 2017 sampai tahun 2020 misalnya, 3 tahun terakhir ini, kalau kita melihat sebaran wilayah yang melapor ke LPSK bahwa di daerahnya terjadi penyiksaan, atau ada orang yang melapor bahwa telah terjadi tindak pidana penyiksaan misalnya, itu memang dari 34 provinsi itu baru di data kita itu baru ada 10 provinsi. 10 provinsi dari 34 provinsi. Cuma begini, pertanyaannya apakah penyiksaan itu hanya terjadi di 10 provinsi? LPSK berkeyakinan tidak. Nanti bagian akhir kita akan menjelaskan kenapa kemudian data ini belum tentu menggambarkan peristiwa yang sesungguhnya. Dari jumlah terlindung yang berkaitan dengan tindak pidana penyiksaan yang masuk ke kita 3 tahun terakhir itu sekitar 45 ya. 45. Lalu kalau pertanyaannya pada tahapan apa saja di tahapan proses hukum itu yang paling banyak terjadi penyiksaan? Dari data yang kita punya memang pada tahap penangkapan seorang terduga tersangka gitu atau terduga pelaku itu kemudian banyak mengalami penyiksaan. Kenapa pada tahapan ini sering terjadi penyiksaan? Tentu bisa kita lihat misalnya karena orang ditangkap tanpa surat penangkapan. Orang ketika ditangkap kan akses publik untuk melihat kan terbatas. Misalnya dia belum ada pengacara, belum ada yang menyaksikan macam-macam. Nah, pada tahap ini memang sering terjadi, dan pada tahap ini yang paling banyak terjadi penyiksaan itu. Lalu 3 tahun terakhir kalau kita coba merekap pelaku atau aktor dari peristiwa penyiksaan itu
itu memang mempertegas definisi penyiksaan itu ya. Pelakunya ya, aktornya ya pejabat publik, aparat negara. Misalnya oknum teman-teman militer misalnya, itu memang dari data yang kita punya itu 39. Berarti pada urutan pertama ya. Lalu pada urutan kedua oknum Polri, lalu pada urutan ketiga itu oknum di lembaga pemasyarakatan, baik di lapas, di rumah tahanan maupun serupa tahanan. Ini kira-kira aktor yang paling dominan 3 tahun terakhir. Saya kira tahun terakhir misalnya, lembaga ini memang kalau dibanding dengan tindak pidana lain itu tidak sebanyak yang lain ya, tidak sebanyak yang lain. Seingat saya hanya 13 tahun ini ya yang masuk, lalu yang menjadi terlindung kita 9. Nah, cuma pertanyaan besarnya itu Mas Ipang, kembali tadi, apakah data-data ini kemudian menggambarkan bahwa peristiwa penyiksaan itu cuma ini di Indonesia? Kita meyakini tidak. Karena pertama, prinsip perlindungan dalam rezim undang-undang perlindungan kita kan prinsipnya voluntary, kesukarelaan. Jadi kalau ada orang, kalaupun dia mengalami peristiwa penyiksaan, kalau dia tidak lapor ke LPSK, maka kemudian LPSK kan tidak menjadikan dia sebagai terlindung. Nah, pertanyaannya apakah 9 terlindung kita, katakanlah 45 tadi itu, 3 tahun terakhir cuma peristiwa penyiksaan di Indonesia cuma 45 atau hanya terjadi di 10 provinsi, kita meyakini tidak. Ini semacam gejala gunung es ya, kurvanya pasti lebih besar di bawah ini. Nah, itu satu ya penyebabnya ya. Jadi ini tidak menggambarkan fakta yang sesungguhnya gitu. Cuma kita ingin mengatakan bahwa fakta yang sesungguhnya yang melapor ke kita yaitu. Tapi fakta yang terjadi di Indonesia kita meyakini lebih dari situ. Nah yang kedua, faktornya tidak semua orang mau melapor. Itu karena kejahatan ini kejahatan struktural, pejabat publik sebagai subjek yang pelaku yang kemudian yang akan diadukan, maka kemudian tidak semua korban maupun saksi mau melapor gitu, ketakutan publik ini harus kita pahami karena sekali lagi kejahatan ini berkaitan dengan kejahatan struktural. Nah yang ketiga itu distrust juga harus kita akui, kita akui sebagai salah satu. Jadi misalnya begini Mas Ipang, kalau ada orang jadi korban penyiksaan, pelakunya pejabat publik, bahkan di tempat-tempat rumah negara misalnya, atau di tempat tertentu, kemudian kalau dia melapornya juga ke institusi negara. Nah, maka sebahagian publik kita kan kemudian pesimis toh. Apakah laporan saya akan diproses sesuai proses hukum atau kemudian malah diinternalkan dalam tanda kutip. Jeruk makan jeruk ya Pak? Jeruk makan jeruk. Nah ini yang kemudian menjadi faktor juga kenapa kemudian angka ini belum tentu menggambarkan. Nah karena itu menurut saya ini menjadi catatan penting kita dalam peringatan Hari Anti Penyiksaan Internasional yang kemudian saya kira di semua negara diperingati sebagai peringatan juga di masing-masing negara pihak gitu. Gitu Mas Ipang. Oke, tahan dulu Pak. Sebelumnya kami juga membuka, nanti akan ada sesi tanya jawab. Maka bagi sahabat LPSK, para netizen atau wartawan yang ingin memberikan pertanyaan silakan ketik di kolom komentar di Instagram ataupun fanpage Facebook. Nanti kita akan ada sesi pertanyaan setelah diskusi ini berjalan. Nanti akan ada pertanyaan yang saya bacakan. Ini sepertinya sudah mulai banyak masuk Pak pertanyaan, tapi nanti akan direkap sama teman-teman untuk dibacakan. Pak,
Pak Nas, ini menarik tentang kesadaran orang untuk melapor. Ini selain distrust, berarti ada faktor eksternal, ada faktor internal untuk LPSK ya. Artinya ada juga pekerjaan rumah bagi LPSK untuk meyakinkan publik bagaimana mereka bisa berani untuk melaporkan tindakan penyiksaan. Karena kalau tadi Panas bicara tentang penyiksaan ini, seperti ini udah banyak lumrah nih Pak di bahkan bagi sebagian orang ya, bagi sebagian orang misalkan dalam penangkapan misalkan. Ada juga masyarakat yang justru, wah ini kenapa nggak dipukulin sekalian nih? Apa? Ya kan, kalau misalnya udah benjol-benjol itu kayaknya udah biasa gitu Pak. Padahal itu kan masuk tindakan penyiksaan. Artinya selain juga kultural di masyarakatnya, kita juga punya PR untuk membuat masyarakat berani untuk melapor. Nah, berarti perlu ada edukasi nih Pak, perlu ada edukasi. Kalau kacamata Bapak sebagai juga pengajar nih Pak, ya selain juga wakil ketua LPSK, Bapak aktif sebagai dosen. Sejauh mana peran edukasi ini penting untuk meningkatkan kesadaran masyarakat untuk melapor perihal tindak pidana yang mungkin mereka dengar, mereka lihat, atau mereka rasakan sendiri. Nah ini kan menjadi penting sekarang. Menurut Bapak gimana pendapat Bapak tentang edukasi masyarakat ini Pak? Ya, edukasi terhadap publik penting. LPSK perlu melakukan sosialisasi tentang ke-LPSK-an ini, Mas Bang. Karena begini, kenapa kemudian publik ada ketakutan? Takut melapor. Atau tadi yang kedua distrust, pesimis saja. Kalau dilapor juga diproses gitu. Mestinya ini bisa dijawab dengan keberadaan LPSK, karena kalau misalnya ya, kalau kita dalam filsafat hukum itu salah satu filosofis kehadiran LPSK itu sesungguhnya kan, kalau yang filsafat hukum ini disebut dengan membangkitkan pemberontakan publik, jadi memancing pemberontakan publik untuk berani. Jadi publik tuh berani untuk memperjuangkan hak-haknya gitu. Nah, LPSK sebetulnya hadir untuk itu, untuk menambah keberanian publik, untuk membantu masyarakat, meyakinkan masyarakat bahwa negara hadir loh. Jadi kalau mereka hak-haknya terganggu, apalagi mengalami penyiksaan, negara hadir loh melalui LPSK. LPSK itu hadir untuk itu gitu. Mestinya ini memang makin hari makin menurun faktor soal ketakutan ini. Tapi memang betul tadi Mas Ipang, ada juga faktor kultural kita. Ada hambatan kultural juga, misalnya begini. Ada budaya permisif ya di masyarakat kita ya. Jadi kalau ada orang ketangkap motor ya Mas Ipang tadi ya, kalau menggunakan teorinya Durkheim itu ya, teori amok gitu kan. Jadi kalau ada orang ketangkap nyuri motor gitu, lalu pertama sih dikasih sama polisi kan, tapi dia lihat 3 hari kemudian lepas nih orang, nyuri lagi gitu, tangkap lagi, masih percaya yang kedua, yang ketiga itu kan udah nggak dikasih sama polisi gitu. Mereka kemudian bawa ke lapangan, ada yang siram pakai bensin, ada bawa silet, ada di hidup. Nah ini yang oleh Durkheim disebut dengan amok. Ini juga faktor kultural yang harus kita edukasi gitu. Saya kira publik kita harus kita beri pemahaman nih, kalau memang betul misalnya dalam konteks keagamaan, kalau melihat ada orang berbuat jahat kan kita harus rubah kejahatan itu, amar ma'ruf nahi mungkar itu misalnya ya, bahkan merubahnya itu dengan tangan dulu kan. Kalau nggak mampu dengan tangan, dengan lisan, diucapkan dengan hati gitu. Walaupun maknanya sebetulnya belum tentu pas begitu ya. Tangan di situ itu justru maksudnya power
kekuasaan mestinya ditangkap, dikasih sama polisi gitu. Tetapi kan ada juga yang langsung main hakim sendiri. Kalau nggak babak belur, rasanya publik tuh nggak puas ya lihat. Padahal ini orang belum tentu salah secara hukum kan, belum tentu salah secara hukum. Nah, tapi kalau ini dilakukan oleh masyarakat, ini tidak penyiksaan namanya, tapi kekerasan. Kekerasan. Ya, penyiksaan itu muncul kalau di situ ada pejabat publik, ada polisi, lalu polisi itu kemudian menyuruh melakukan itu, atau polisinya kemudian atau aparatnya kemudian pejabat polisinya kemudian melakukan pembiaran. Dia itu bagian dari tadi definisi penyiksaan. Melakukan sesuatu, menyuruh melakukan sesuatu atau mendiamkan sesuatu. Padahal sebetulnya dia punya kewenangan. Nah, jadi Mas Ipang misalnya sudah menjadi orang LPSK gitu, kalau ada orang itu kita harus melakukan sesuatu. Kita nggak boleh menyuruh orang melakukan sesuatu atau menghasut orang melakukan sesuatu atau mendiamkan orang sehingga orang melakukan itu. Mendiamkan itu bagian dari, kalau istilah HAM itu pelanggaran HAM. Kira-kira begitu. Nah, karena itu saya kira betul publik harus diedukasi supaya tadi berani dan kemudian jangan permisif. Tapi juga memang tadi Mas Ipang menyebut ada faktor hulu juga memang. Kita harus akui bahwa regulasi kita misalnya dalam KUHP kita kan yang kemudian dipahami oleh aparat penegak hukum kita masih menyamakan ya, atau cenderung menyamakan antara apa yang disebut dengan tindakan kekerasan dengan penyiksaan. Apalagi misalnya dalam KUHP kita kan basisnya masih tetap perbuatannya, bukan pelakunya ya. Jadi ini juga menjadi problem. Jadi kalau ada kekerasan, itu yang dilihat kekerasannya, bukan siapa pelakunya gitu. Nah ini juga problem. Jadi memang harus ada, saya kira perjuangan advokasi LPSK juga harus sampai di situ. Nah, mumpung sekarang juga ada bangsa kita kan sedang merancang KUHP baru ala Indonesia itu. Tetapi juga ada soal perspektif tadi, betul Mas Hen. Perspektif ini gini. Pertanyaan di print. Belum semua pejabat publik kita punya perspektif yang sama tentang apa yang disebut dengan penyiksaan itu. Apalagi misalnya misalnya kalau perspektif perlindungan saksi korbannya nggak clear, kan dia ketika melakukan tugas-tugas proses hukum itu misalnya, memang betul di kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana kita kan alat bukti itu kan masih numerik ya, Mas Ipang ya. Jadi ada satu keterangan, kedua dokumen dan seterusnya gitu. Nah nomor satu itu keterangan itu dianggap nomor utama dan pertama gitu. Nah, karena itu dalam banyak hal masih ada paradigma lama sebagian pejabat publik kita, aparat kita, bahwa kalau ingin mencari bukti maka pengakuan itu dianggap yang paling pertama. Karena itu untuk mengejar pengakuan dalam banyak kasus misalnya sering juga terjadi kekerasan supaya pelakunya ngaku. Padahal sebetulnya dalam paradigma baru hukum pidana kita kan sebetulnya pengakuan itu bukan segalanya. Ada alat bukti yang lain yang bisa karena itu nggak boleh sebetulnya kita melakukan segala cara untuk mengejar, termasuk melakukan kekerasan yang kalau itu dilakukan oleh aparat maka dia menjadi penyiksaan. Nah karena itu perspektif ini juga saya kira harus diedukasi ke publik. Gitu Mas Ipang. Baik Pak, menarik sekali. Ini karena tinggal 20 menit lagi Pak, ini juga sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk ya. Ada sekitar 5 pertanyaan dan ini sepertinya cukup antusias yang menonton diskusi kita pada siang hari ini tentang penyiksaan, karena ini banyak membuka pengetahuan kita terhadap apa itu penyiksaan. Pak, ada pertanyaan nih sebelumnya dari Gustim Farhan ya. Ya. Pertanyaannya, perlukah
undang-undang yang mengatur secara eksplisit tentang penyiksaan yang dilakukan oleh pejabat publik atau abuse of power. Jadi perlukah kita membuat undang-undang secara eksplisit terhadap itu, atau memang cukup yang tadi Bapak katakan ada undang-undang 5 ya tahun 98 atau undang-undang tentang HAM. Perlu lagi nggak Pak diatur undang-undangnya? Iya Mas, pertanyaan Pak siapa tadi, Gustim Farhan. Pak Gustim Farhan ini sebetulnya pertanyaan yang relatif sangat maju ini. Sebetulnya walaupun Indonesia sudah meratifikasi beberapa instrumen internasional, misalnya kita sejak tahun 98 kita ratifikasi tentang Kovenant Internasional berkaitan dengan anti penyiksaan, menentang penyiksaan atau perlakuan yang tidak manusiawi. Dia sudah 2 tahun kemudian kita masukkan dalam Undang-Undang Pengadilan HAM, kemudian kita masukkan dalam konstitusi, kita masukkan dalam Undang-Undang HAM, termasuk juga dalam Undang-Undang Peradilan Militer sekalipun, termasuk juga dalam Undang-Undang Pemasarakatan. Jadi hampir semua sudah kita masukkan. Hanya memang begini, pikiran Pak Gustim Farhan tadi itu di dunia internasional, misalnya di PBB itu sedang mengembangkan sistem pencegahan penyiksaan melalui protokol pilihan dari konvensi anti penyiksaan. Konvensinya sudah kita ratifikasi 98. Yang belum itu adalah protokolnya, opsi protokolnya atau protokol pilihannya. Nah, karena itu mungkin publik pernah mendengar protokol ini yang sering digaungkan oleh 5 lembaga di Indonesia: LPSK, Komnas HAM, Komnas Perempuan, Komnas Perlindungan Anak, kemudian Ombudsman. Apa yang disebut dengan OPCAT. Okay. Opsional protokol ini untuk tadi supaya orang atau melakukan penyiksaan itu kemudian pelakunya itu bisa dikriminalkan. Jadi dengan undang-undang yang lebih ketat. Jadi tetapi sekali lagi ini harapan banyak pihak dan sebetulnya saya kira juga termasuk 5 lembaga sebetulnya mendorong untuk diratifikasi tentang OPCAT ini, opsional protokol ini. Kalau kovenannya udah kita ratifikasi sejak 98. Nah, karena itu saya kira perlu upaya-upaya yang mulai dari upaya-upaya yang sifatnya sosialisasi, dan ini sudah dilakukan oleh 5 lembaga yang bergabung dalam apa yang disebut dengan NPM, Nasional Pencegahan Mekanisme, yang LPSK kebetulan termasuk dalam 5 lembaga itu. Nah, apa yang dilakukan ini memberi pemahaman kepada penyelenggara negara betapa pentingnya Indonesia kemudian memperhatikan betul Kovenant Internasional yang berkaitan dengan anti penyiksaan atau perendahan martabat kemanusiaan itu. Sekali lagi memang perlu waktu untuk memberi pemahaman kepada negara, khususnya pemerintah, untuk kemudian mengambil inisiatif tentang ratifikasi terhadap opsional protokol atau yang disebut dengan OPCAT. Saya kira pikiran beliau tadi sangat maju dan ini sedang kita upayakan. Oke, baik. Baik Pak. Pertanyaan selanjutnya nih Pak. Ya. Ini mungkin ada yang kepo sedikit, pengen tahu nih strategi LPSK untuk mengungkap kasus penyiksaan di mana pelakunya itu pejabat di TNI, misal petinggi TNI, Polri, dan bagaimana LPSK memberikan jaminan keselamatan terhadap korban yang melapor. Ya, ini mungkin lebih bercerita tentang success story atau sedikit dikasih tahu nih ke netizen sebenarnya gimana kisah sukses LPSK menangani kasus-kasus. Apakah ada mungkin ya Pak yang pelakunya dari instansi militer atau bahkan petingginya atau juga dari petinggi Polri. Silakan Pak. Ya, ini sudah mulai agak pertanyaan
agak generik, kemudian berkaitan dengan bisnis proses kita juga di LPSK. Betul bahwa core bisnis kita itu kalau dari sekian banyak tindak pidana tertentu yang menjadi mandat kita, penyiksaan ini memang salah satu ya. Tetapi ada beberapa prinsip kerja yang saya kira perlu kita beritahu kepada publik, ya, sehingga kemudian publik menjadi paham LPSK itu punya mandat dan punya standar yang dia tidak boleh keluar dari mandat itu. Pertama, rezim undang-undang yang mengatur tentang LPSK itu memang beri batasan tentang tindak pidana apa saja yang boleh ditangani. Itu yang kemudian tadi tindak pidana tertentu. Betul, penyiksaan salah satu ya. Di samping yang lain, ini kalau ada TPPO, perdagangan orang itu masuk gitu. Kalau penganiayaan berat masuk. Kemudian kekerasan seksual masuk, baik terhadap anak perempuan masuk. Pelanggaran HAM yang berat masuk, korupsi masuk, money laundry, pencucian uang juga masuk, penyiksaan masuk, terorisme masuk, narkoba masuk, dan tidak pidana lain yang mengancam jiwa. Jadi memang tidak semua tidak pidana. Jadi memang kewenangan LPSK itu ya, kalau dalam politik hukum itu ada namanya hukum yang berlaku sekarang, ius constitutum, ya. Ini belum sempurna, walaupun misalnya undang-undangnya dari 13 sudah dirubah menjadi 31. Tapi yang namanya undang-undang ini belum tentu sempurna, karena dalam sosiologi hukum itu begini, perkembangan masyarakat itu lebih cepat daripada undang-undang yang ada. Nah, karena itu memang undang-undang kita belum sempurna. Belum mestinya kalau mau ideal itu bukan hanya tindak pidana, ini kan tindak pidana juga tertentu, tidak semua tindak pidana loh yang kemudian bisa menjadi mandat LPSK. Kejahatan itu bukan hanya pidana, ada perdata juga. Ini nggak masuk di kita ini. Negara nggak bisa melindungi melalui LPSK. Kejahatan administrasi, tata usaha misalnya nggak masuk juga gitu. Kejahatan politik juga nggak gitu. Nah, karena itu saya kira memang ke depan perlu dipertimbangkan bagi pembuat undang-undang untuk melakukan revisi untuk memperkuat keberadaan LPSK mandatnya, supaya nanti kehadiran negara untuk melindungi warga negaranya di semua tindak pidana, bukan hanya tindak pidana, perdata juga, kalau bisa politik juga, kalau bisa tata usaha. Supaya apa? Jangan kita katakan kejahatan politik itu nggak ada bahayanya, Mas. Bisa lebih berbahaya ketimbang yang lain. Jadi ini penting ya. Misalnya ketika kemarin ada orang mengadu sini ketika sidang MK misalnya, ketika peristiwa Pilpres misalnya, LPSK kan memang tidak punya mandat soal itu. Padahal sebetulnya itu real kebutuhan. Bisa jadi orang bersaksi itu terancam gitu. Nah, karena itu menurut saya publik harus diberitahu soal mandat LPSK itu. Nah, walaupun kita misalnya ada mandatnya penyiksaan, tapi prinsip perlindungan kita itu kan masih voluntary, kesukarelaan. Jadi kalau ada orang jadi saksi, jadi korban tidak pidana penyiksaan misalnya, memang dia harus melapor ke LPSK. Nggak bisa ujuk-ujuk LPSK kemudian menetapkan dia sebagai terlindung kita. Terlindung kita itu maksudnya ada orang minta melapor mohon dilindungi di LPSK, lalu kemudian LPSK menetapkan dia sebagai terlindung. Ada prinsip kesukarelaan. Nah, terobosan yang selama ini kita ambil hanya LPSK memang bisa proaktif ya. Proaktif. Jadi kalau misalnya ada korban yang kita pandang menjadi perhatian halayak publik atau terancam betul keselamatannya, maka LPSK melakukan gerakan cepat yang disebut dengan proaktif ya. Tapi proaktif itu juga prinsipnya kita datang, kita edukasi, kita beritahu Bapak Ibu apakah bersedia mengajukan. Lalu kemudian kita sodorkan permohonan itu. Jadi sebab tetap dia harus bermohon gitu. Itu yang bisa itu harus diketahui oleh publik supaya apa? Supaya jangan kemudian nanti
salah paham atau pahamnya salah. Ini kalau LPSK kok nggak melindungi, gitu ya. Memang tidak bisa melakukan perlindungan tanpa tadi, gitu ya, tanpa kemudian dia itu prinsip perlindungan di kita. Gitu. Nah, ini yang saya kira publik belum seutuhnya tahu. Ini pokoknya kalau ada orang korban ya pokoknya LPSK aja. Padahal sebetulnya mandatnya seperti itu. Itu saya kira yang harus tetap dipublikasikan kepada publik. Publik harus kita edukasi. Supaya apa? Supaya publik tahu bahwa mereka punya hak loh. Punya hak dan punya keberanian untuk memperjuangkan haknya. Melalui apa? Kalau dia korban maupun saksi, maupun dia pelapor, maupun dia justice kolaborator atau dia ahli misalnya, ini bisa melapor ke LPSK supaya negara melindungi. Gitu Mas Ipang. Tapi tadi yang ingin juga saya tanyakan, singkat saja Pak, berarti untuk kasus penyiksaan ini tadi menurut data ya, itu kan ada 39, berarti memang LPSK pernah ya menangani kasus dengan kasus penyiksaan dengan pelaku TNI atau Polri gitu ya? Ya, jumlah terlindung kita tahun terakhir itu 45 ya, dari 45. Tapi memang pelaku yang dari aparat negara tadi, memang TNI menempati oknum TNI itu menempati pertama, lalu kedua polisi, yang ketiga itu petugas lapas atau rumah tahanan atau serupa tahanan. Nah, kita punya beberapa success story misalnya ya. Success story itu artinya LPSK itu kan sesungguhnya menjamin saksi korban itu supaya bisa peristiwa itu terungkap dengan tuntas. Orang kemudian mendapat hak-haknya secara berkeadilan. Korban mendapat haknya secara adil, lalu pelaku juga dituntut, dihukum juga secara adil sesuai dengan tingkat perbuatan yang dia lakukan. Untuk menyebut beberapa, misalnya ada beberapa daerah yang kita tangani itu Mas, misalnya oknum tadi itu ya, di antara 10 provinsi itu ada beberapa yang kita tangani. Kasus di Taliabu misalnya ya, di Maluku itu beberapa yang untuk menyebut sekedar contoh ya. Termasuk juga misalnya di Jambi dan di beberapa tempat. Jadi ada beberapa kasus yang sudah ditangani oleh LPSK berkaitan dengan penyiksaan ini. Baik. Ini sekaligus menjawab ada pertanyaan, seandainya pelaku itu pejabat TNI Polri, apakah LPSK berani mengusut? Pasti jawabannya LPSK berani karena memang diberikan mandat oleh undang-undang. Ini pertanyaan satu lagi Pak, singkat aja karena kita tinggal 7 menit, nanti juga ada closing statement dari Bapak. Ya. Selain selain faktor-faktor yang tadi Bapak sebutkan gitu ya, untuk LPS, apa hambatan LPSK Pak dalam melindungi korban penyiksaan? Pasti setiap tindak pidana ini punya tantangan lah ya, bukan hambatan, mungkin tantangan. Misalkan kalau TPPO ini korbannya kembali ke pekerjaan lama atau apa. Ini mungkin kalau hambatan LPSK dalam melindungi korban penyiksaan itu seperti apa Pak? Ya, betul Mas Ipang tadi bahwa semua tindak pidana tentu punya karakter sendiri. Nah, karena itu dia punya peluang dan tantangan juga masing-masing. Khusus tindak pidana penyiksaan misalnya, secara internal sebetulnya relatif kita tidak punya hambatan yang cukup berarti sebetulnya. Meskipun ya negara mengalami kesulitan keuangan lah ya, LPSK terimbas itu pasti itu. Tapi tidak, atau karena pandemi misalnya, itu faktor lain. Tetapi sebetulnya ada faktor eksternal yang saya kira juga tetap LPSK tidak boleh menyerah juga gitu. Misalnya publik, masyarakat kita jadi korban. Tadi itu tidak semua masyarakat kita jadi berani. Bahkan ada yang sudah melapor, kemudian dia cabut lagi laporannya. Soal ketakutan ini luar biasa. Padahal sebetulnya ini tugas LPSK untuk memberi pemahaman kepada publik, edukasi publik,
bahwa kehadiran LPSK itu kalau tadi secara filosofis adalah untuk membuat masyarakat kita itu berani memperjuangkan, melaporkan haknya gitu. Baik, baik. Nah, kemudian memang tugas kita juga memberi perspektif ya kepada aparat di luar LPSK Iya. tentang penyiksaan ini. Jangan kemudian berkelindan dia sebut penyiksaan, ternyata kekerasan, macam-macam. Ini tugas publik ya, tugas kita ke publik yang saya kira menjadi sangat penting ya dalam konteks penyiksaan ya. Ini penting, kalau enggak ya terus kita akan berhadapan dengan tantangan yang begitu. Itu kira-kira kalau konteksnya penyiksaan ya. Baik, terima kasih Pak Nasution atas diskusinya hari ini, sangat menarik dan membuka cakrawala pemikiran kita, dan ternyata kita juga disuguhi oleh banyak informasi, banyak data tentang penyiksaan. Kepada para sahabat LPSK yang menyaksikan acara ini, saya ucapkan terima kasih. Mungkin closing statement 1 menit Pak dari Pak Nas sebelum saya tutup ya. Nah, makasih. Kita sebagai bangsa yang modern sudah bersepakat dengan dunia internasional untuk melakukan pencegahan terhadap perilaku penyiksaan dan perendahan terhadap martabat kemanusiaan. Kita sudah meratifikasi banyak hal. Kita sudah membuat dalam konstitusi kita, sudah membuat undang-undang untuk mengatakan bahwa kita anti penyiksaan. Walaupun misalnya ada tersisa, kita harus memperbaiki KUHP kita supaya semua punya pandangan yang sama. Kemudian kita harus melakukan upaya-upaya untuk meratifikasi beberapa instrumen yang belum, terutama tadi opsional protokol yang disebut dengan OPCAT. Tetapi juga LPSK tentu berharap kepada negara, khususnya pemerintah, untuk terutama ini ke Menristek Dikti, ke Dikbud, untuk melakukan kurikulum. Kita berharap selama ini di semua fakultas hukum pasti belajar viktimologi. Kita berharap bukan tidak baik viktimologi itu, tetapi rezim viktimologi itu warisan Belanda yang saya kira Indonesia sudah punya karya sendiri yang disebut dengan hukum perlindungan saksi dan korban. Nah, karena itu mestinya viktimologi itu patut dipertimbangkan untuk diganti dengan mata kuliah baru disebut dengan hukum perlindungan saksi dan korban. Kenapa penting? Karena dari fakultas hukum inilah penegakan hukum ke depan akan lahir. Dari fakultas hukum datang jaksa, dari fakultas hukum lahir hakim, dari fakultas hukum juga lahir para pengacara. Nah, mereka inilah punggawa penegak hukum di. Nah, karena itu kita berharap materi tentang hukum perlindungan saksi dan korban sesungguhnya masuk dalam kurikulum. Saya kira itu kita optimis, Mas. Kita juga optimis. Makin maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Nas atas waktunya. Sekali lagi saya juga mohon maaf kepada netizen bila ada pertanyaan yang tidak dibacakan dan bila ada kekurangan, dan tentu ini mudah-mudahan tidak menjadi yang terakhir buat kita. Akan ada diskusi-diskusi menarik lainnya dari LPSK dan semoga ini bisa mencerahkan kita semua. Sampai jumpa pada lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Ini lanjut.